Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini akan dibahas terkait dengan teori pertukaran dan teori pencampuran. Sebelumnya, kita akan flashback terlebih dahulu mengapa pinjaman yang dilakukan oleh bank konvensional itu diharamkan dalam Islam. Pada dasarnya, pinjaman merupakan akad tabaru atau akad kebaikan atau akad tolong-menolong, di mana menurut logika kita atau menurut pemikiran dasarnya, tolong-menolong atau suatu kebaikan tidak boleh ada satu keuntungan yang tidak boleh kita mengambil satu keuntungan berupa finansial, ya. Dalam Islam itu dilarang. Akad kebaikan atau akad tolong-menolong atau akad tabaru itu mendapatkan satu keuntungan, sehingga pinjaman dilarang untuk mendapatkan keuntungan, sehingga kita dilarang mendapatkan keuntungan dari suatu pinjaman. Tetapi Islam mewadahi keuntungan dalam suatu akad bisnis atau tijaroh. Jadi kita hanya diperbolehkan mendapatkan keuntungan dari akad tijaroh. Berikut adalah gambaran terkait dengan tabaru dan tijaroh. Jadi keuntungan tidak boleh didapat dari suatu akad tabaru, tetapi keuntungan didapat dari akad tijaroh. Banyak beberapa filsuf terkenal juga menolak adanya bunga dari pinjaman. Di antaranya adalah Plato. Plato mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Dan kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Plato menganggap bahwa tadi pinjaman merupakan satu bantuan, tetapi jangan sampai bantuan tersebut mendapatkan keuntungan dari sana. Kemudian Aristoteles menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau medium of exchange. Ditegaskannya bahwa uang bukan alat tukar untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Jadi uang itu merupakan alat tukar, ya, tidak untuk dikembangkan menjadi uang kembali. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, kontrak atau akad dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama, natural certainty contract, yaitu tingkat kepastiannya adalah pasti. Jadi sesuatu yang dapat ditentukan dan dapat diukur, ya. Kemudian yang kedua, natural uncertainty contract, yaitu akad bisnis yang tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya itu tidak pasti, bisa positif, negatif, ataupun nol. Natural certainty contract adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Sehingga return yang dikarenakan sifatnya tersebut bahwa ada kepastian pembayaran dan juga ada kepastian dalam objek pertukarannya,
sehingga secara natural, secara sunatullah, memiliki sifat return yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah mengupah, dan sewa menyewa. Jadi jual beli dia pembayarannya ditetapkan, ya. Kemudian penyerahannya pun juga telah ditetapkan, ya kan. Jadi sangat jelas ya antara jumlah pembayaran dan juga waktu penyerahannya gitu. Kemudian juga upah mengupah juga jelas berapa upahnya ditentukan di awal, kemudian kapan penyerahannya juga sama. Begitupun dengan sewa menyewa. Ya. Nah, kontrak natural certainty contract dalam teori umum diterangkan dalam teori pertukaran. Jadi natural certainty contract ini diterangkan dalam suatu teori pertukaran ya, atau the theory of exchange. Yang kedua adalah natural uncertainty contract, adalah akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan. Jadi pendapatannya itu tidak pasti, ya, baik jumlahnya maupun timingnya. Returnnya itu bisa positif, negatif ataupun nol. Jadi returnnya adalah tidak tetap, ya. Yang termasuk dalam akad natural uncertainty contract adalah akad investasi. Jadi biasanya dia itu hubungannya sama investasi. Contohnya adalah mudharabah, musyarakah. Nah, itu termasuk ke dalam sana. Nah, kalau misalkan di bank konvensional, natural uncertainty contract ini disertainkan sehingga bank mendapatkan perolehan yang tetap dan orang lain atau mitranya mendapatkan sesuatu yang tidak pasti, sehingga ini menimbulkan satu ada satu namanya tuh ada suatu kesenjangan dan ketidakadilan. Kemudian kontrak natural uncertainty contract dalam teori umum diterangkan dalam teori pencampuran atau the theory of venture. Ya. Kemudian teori pertukaran ya. Nah, teori pertukaran itu kan berarti tadi natural certainty contract, yang mana memberikan kepastian dalam pendapatan, ya. Yang tergolong dalam ini adalah jual beli, sewa menyewa, dan upah mengupah, ya. Nah, terdapat dua pilar dalam teori pertukaran, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukarannya. Ilmu fikih membedakan dua jenis pertukaran, yaitu ayen atau real asset berupa barang dan jasa, dan dayen atau financial asset berupa uang dan surat berharga. Waktu pertukarannya, ilmu fikih membedakan dua waktu pertukaran, yaitu bukan dakdan tapi nakdan, ya, maaf, itu nakdan atau immediately delivery, itu berarti penyerahan saat itu juga tunai, ya, itu masuk. Dan kemudian goiru nakdan yang berarti penyerahan kemudian. Jadi deferred delivery, ya. Dari segi objek pertukarannya dapat diidentifikasi dalam tiga jenis pertukaran, yaitu pertukaran real asset dengan real asset atau ayen bi ayen. Yang kedua, pertukaran real asset dengan financial asset atau ayen bi ayen. Yang ketiga adalah pertukaran financial asset dengan financial asset, yaitu dayen bi dayen. Nah, ini gambar sketsanya, ya. Jadi objek pertukarannya bisa ayen bi dayen bi dayen, ya. Dan waktu pertukarannya juga ada nakdan dan ada gairu nakdan. Nah, pertukaran ayen dengan ayen, ya. Itu berarti real asset dengan real asset, ya. Bisa jenisnya berbeda, ya, atau lain jenis.
Dalam pertukaran ayen dengan ayen yang jenisnya berbeda, misalkan upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras, maka ini tidak dimasalahkan atau dibolehkan, ya, tidak ada masalah dalam hal ini, gitu kan. Asal dilakukan nakdan, ya. Jadi pada satu waktu, gitu kan. Jadi ada akadnya itu di awal sudah ditentukan, gitu. Nah, yang menjadi permasalahan ada di pertukaran ayen dengan ayen yang sejenis, ya, di mana dibedakan menjadi dua, ya. Yang pertama secara kasat mata dapat dibedakan mutunya, ya. Maaf. Secara kasat mata yang pertama secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Dan yang kedua adalah secara kasat mata dapat dibedakan mutunya, ya. Kalau misalkan secara kasat mata tidak dapat dibedakan tidak dapat dibedakan mutunya, maka itu tidak boleh dilakukan, ya. Karena bisa tergolong ke dalam barang ribawi, ya. Nah, juga barang ribawi itu udah pasti, itu kayak emas, perak, tepung, garam, ya, gandum, itu termasuk barang ribawi, itu tidak boleh dilakukan. Kecuali, nah ini sama jumlahnya, sama mutunya, dan sama waktu penyerahannya itu, ya. Tetapi kalau misalkan kita dapat membedakan mutunya, maka itu boleh dilakukan. Misalkan kuda dengan kuda, itu boleh, ya. Jadi asal satu waktu. Nah, mobil dengan mobil juga boleh, gitu kan. Pokoknya selain barang ribawi. Nah, kemudian yang kedua adalah pertukaran ayen dengan dayen, yaitu pertukaran finansial aset dengan real aset, ya. Dalam pertukaran ayen dengan dayen, maka yang dibedakan adalah jenis ayennya. Bila ayennya barang, maka pertukaran ayen dengan dayen ini disebut dengan jual beli atau al-bai. Sedangkan bila ayennya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa menyewa atau upah mengupah atau al-ijaroh. Nah, ini adalah sketsanya atau diagramnya. Nah, jual beli itu bisa nakdan itu tunai, ya, now for now. Kemudian goiro nakdannya itu salam dan muajal, yaitu ada yang salam yang pertama itu serah tangguh serah. Jadi serahnya itu nanti, ya, di waktu yang telah ditentukan. Terdiri dari salam dan istisna. Perbedaannya adalah namanya tuh letak pembayarannya, ya. Dan kemudian muazal. Muazal itu tangguh bayar, ya. Jadi mungkin kita terima barang dulu, baru nanti kita bayar. Itu kalau muazal bayarnya sekaliguskin di akhir periode. Kalau taksid itu dicicil, ya. Kemudian yang kedua, ayen bi ayen itu jenisnya ada al-ijaroh atau jasa, ya. Ada jualah, yaitu dia success fee, ya. Jadi misalkan ada satu proyek, itu satu dikerjakan, jika berhasil maka dibayar, jika nggak berhasil ya berarti tidak dibayar. Atau misalkan pembayarannya sesuai dengan hasil yang didapatkan, gitu. Jadi misalkan kalau saya mungkin sebagai pengusaha itu memberikan upah kepada pegawai saya sesuai dengan hasil yang didapatkan, ya. Tetapi kalau yang kedua adalah ijaroh. Ijaroh itu lebih kepada berapapun jadi
upah yang didapat atau sewa yang diberikan itu tidak tergantung oleh hasil, ya. Jadi misalkan kita beli sewa mobil ya sebulan, mau dipakai atau tidak dipakai, kita tetap membayar sewa mobil selama 1 bulan itu. Ataupun gaji ya sama. Nah, kemudian yang terakhir dalam hal pertukaran adalah pertukaran dayen dengan dayen. Dalam pertukaran dayen dengan dayen dibedakan antara dayen yang berupa uang dengan dayen yang berupa tidak berupa uang, yang selanjutnya disebut dengan surat berharga. Perbedaan uang dan non-uang adalah akseptabilitasnya, ya. Kalau uang itu akseptabilitasnya itu harus diterima oleh warga negara di suatu tempat, ya. Kalau misalkan non-uang itu akseptabilitasnya hanya orang-orang tertentu yang menilai yang paham gitu ya. Jadi itu surat berharga. Nah, untuk pertukaran uang dengan uang, jika jenisnya sama, seperti kita itu harus same quantity dan same time of delivery. Jadi kuantitasnya sama dan juga penyerahannya juga sama ya. Jadi sesewaktu ya, now for now. Contohnya adalah kita menukarkan uang 100.000 dengan uang 10.000 10 gitu kan. Itu kan pertama dia memenuhi same quantity-nya. Yang kedua, dia harus memenuhi same time of delivery. Jadi pertukaran itu harus saat itu juga gitu, sewaktu. Ya. Yang kedua, jenisnya beda. Nah, jika jenisnya beda, itu contohnya adalah money changer ya. Money changer atau SAF ya. Itu dibolehkan asal same time of delivery. Jadi dilakukan pada satu waktu ya. Kalau misalkan tidak dilakukan dalam satu waktu, maka itu dilarang. Contohnya apa? Contohnya adalah forward transaction dan swap transaction ya. Itu dilarang karena not same time of delivery and goror. Jadi dia goror, tidak jelas dan juga tidak dilakukan sewaktu. Forward transaction itu adalah kita hutang menggunakan dolar ya. Kemudian kita dikerupiahkan, tetapi agar terjadi suatu kepastian maka adanya suatu perjanjian atau suatu forward selling. Jadi dia itu sudah mematok gitu ya, mencaplok kurs, misalkan kita bayar 3 bulan nih. Kurs 3 bulan ke depan berapa gitu. Jadi ditentukan oleh si bank gitu kan. Banknya misalkan di awal akad itu kursnya 14.000. Nah, lalu bank memperkirakan kurs di 3 bulan itu 14.200. Nah, nanti kita bayarnya itu kalau misalkan kita hutangnya $1.000, bayarnya nanti 14.200 ke si bank gitu. Kan itu kan belum tentu ya, belum tentu harga uang di 3 bulan ke depan itu adalah segitu gitu kan. Jadi ingat ya bahwa yang namanya dunia konvensional itu penuh dengan mengubah uncertainty menjadi certain. Jadi mengubah yang tidak pasti menjadi pasti, dan itu yang diharamkan oleh Islam ya. Islam itu harus pasti ya. Maka jauhilah yang tidak pasti. Oke. Kemudian non uang ada yang pertama merepresentasikan ayen ya. Jadi dia itu memiliki sifat layaknya real asset dan ini adalah diperbolehkan ya. Contohnya adalah jadi surat berharganya berupa surat berharga kepemilikan saham. Nah, itu boleh diperjualbelikan ya. Karena dia merepresentasikan aset. Kemudian juga jual beli wesel. Nah, ini masih dalam perdebatan lah ya, atau diskusi di kalangan ulama, tapi pada dasarnya
kalau misalkan berupa vessel yang memiliki likuiditas yang sangat tinggi, itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalkan memiliki likuiditas yang rendah, seperti Promes, itu tidak diperbolehkan ya, diperjualbelikan ya. Tuh. Note yang kedua, not representation of iron itu tidak memiliki sifat layaknya real asset atau tidak memiliki kepastian sebagai aset karena masalah likuiditasnya. Tadi kan ya, contohnya adalah Promes, itu kan dia Promes itu surat hutang tetapi dibuat oleh si kreditur. Jadi intinya adalah ada paksaan lah dari si kreditur bahwa dia tuh kamu harus bayar sekian gitu kan. Jadi OSL dengan promosi itu perbedaannya adalah tingkat kepastiannya, tingkat kepastian pembayaran. Jadi ini bukan rendah, cuma ya di bawah lah ya, di bawah wesel. Nah itu tidak boleh ya. Nah ini gitulah ya intinya. Nah itu ada di Fatwa DSN nomor 94 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2014. Nah sekarang ke teori pencampuran. Teori pencampuran sama ya, terdiri dari dua pilar pula, yaitu ada objek pencampuran yang terdiri dari ion dan dion, ya, dan juga waktu pencampurannya itu terdiri dari nakdan dan goironakdan, ya. Tetapi dalam dalam teori pencampuran yang diperbolehkan hanya nakdan saja. Jadi immediately delivery atau sewaktu. Jadi saat itu gitu ya. Jadi pencampurannya dilakukan saat itu juga, tidak ada tangguh bayar, nggak boleh itu ya. Jadi goironakdannya itu tidak boleh ya gitu. Intinya ke sana. Sama seperti pertukaran, ada 3 jenis, ada pencampuran real asset dengan real asset, ada pencampuran real asset dengan financial asset, dan ada pencampuran financial asset dengan financial asset. Pencampuran ion dengan ion atau real asset dengan real asset, contohnya adalah syirkah abdan, yaitu menyertakan kontribusi kerja tanpa adanya kontribusi mal atau uang. Contohnya adalah kerjasama tukang kayu dan tukang batu untuk membuat suatu bangunan. Jadi intinya adalah tidak kerjasama tanpa menyertakan modal uang, hanya modal barang ataupun modal jasanya saja. Gitu. Jadi hanya real asetnya aja. Nah, kemudian pencampuran ion dengan ion ini ada syirkah murabahah. Mudorobah ini salah. Jadi kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha ya. Jadi contohnya adalah Tuan A memberikan modal 100 juta kepada Tuan B untuk dikelola dalam usaha kuliner mie bakso. Nah, itu dia Tuan A memberikan modal sebesar 100 juta dan Tuan B ini Dayen ya atau financial asset, dan Tuan B dia jasa ya. Jadi mengelola usaha kuliner itu bentuknya adalah ion atau real asset ya. Kemudian yang kedua adalah syirkah wujuh, kerjasama pemilik modal dengan pemilik reputasi. Nah ini yang sering kita lihat ya. Contohnya adalah Tuan A menyumbang modal 100 juta dan Tuan B dengan profesi artis menyumbang nama dan keartisannya sebagai brand ambassador atau endorse. Mereka kerjasama dalam menjalankan usaha cake-nya. Contohnya adalah ya kue-kue artis ya gitu juga masuk ke dalam hal itu ya. Misalkan kue apalagi pokoknya kue-kue artis gitu ya. Banyak sekarang itu usahanya banyak yang seperti itu ya. Jadi kayak Toko Wisnu gitu kan. Terus apa lagi? Ya pokoknya banyak lah ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pencampuran dayen dengan dayen. Nah, itu pencampuran antara uang dengan uang ya. Jadi sebenarnya adalah syirkah inan. Jadi sama-sama menjalankan usaha, sama-sama memberikan uang. Nah, ini berarti musyarakah ya. Nah, Tuan A menyumbang 50 juta, Tuan B menyumbang 50 juta, mereka secara bersama menjalankan bisnis mie bakso. Nah, kemudian ini merupakan matriks pencampurannya, yaitu seperti ini ya. Semuanya boleh, ion, dayen. Tetapi dilakukan hanya
nakdan ya, no for no, yaitu boleh semua. Kalau no for deferred dan deferred for deferred atau gelo nakdan itu semua tidak boleh. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan dalam komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.